Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kita berjumpa kembali dengan tema bagaimana kita mengokohkan hati kita dengan penuh keimanan. Iman adalah buah daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di dalam rukun iman yang ada 6 ini merupakan keimanan, kepercayaan kita kepada Allah, pada malaikatnya, kepada Rasul, kitab-kitabnya, dan takdirnya, qada qadarnya, dan yaumil akhir. Iman membutuhkan hati yang jernih, karena keimanan itu tidak didasarkan kepada penglihatan secara zahir, tetapi penglihatan secara batin. Orang yang imannya kuat, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mudah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dia percaya bahwa Allah itu ada. Begitu juga sebaliknya, bahwa orang yang lemah imannya, maka dia akan mudah untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban ataupun tarkul wajibat. Karena dia tidak mengimani ataupun imannya lemah, sehingga dia mudah untuk tidak sholat. Imannya tergoda, imannya lemah, sehingga dia gampang terbujuk, tergoda oleh gangguan-gangguan. Imannya lemah, maka dia mudah untuk tidak berpuasa. Maka ayat yang ada di dalam ayat kewajiban puasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, tentunya yang mempunyai keimanan yang kuat, yang bisa menjalankan ibadah puasa ini. Maka pengokohan iman kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu kita tingkatkan. Nabi SAW itu juga memberikan peringatan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu terkadang naik dan terkadang turun. Terkadang iman kita tinggi, terkadang iman kita lemah. Maka dengan berpuasa ini kita melatih keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah, satu-satunya ibadah yang hanya diketahui oleh dirinya dan oleh Allah itu adalah berpuasa. Sehingga keimanan di dalam bulan puasa ini tentunya akan memengaruhi perilaku manusia tersebut. Kalau yang imannya tidak kuat, maka dia menganggap bahwa puasa ini bukan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang-orang yang memang sengaja untuk melawan kewajiban berpuasa. Nah, orang-orang yang kuat imannya tentunya mempunyai tanda-tanda, mempunyai alamat-alamat. Jadi bisa kita ketahui bahwa orang itu imannya kuat atau tidak itu dengan tanda-tandanya atau ada ciri-cirinya. Wa min alamati kuwatil iman, di antara tanda-tanda kekuatan iman yang pertama adalah iltizamus syar'i. Artinya dia berpegang teguh dengan syariat. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dia lakukan. Dan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak dilihat oleh banyak manusia, maka dia tinggalkan. Kemudian
orang yang mempunyai kekuatan iman ini dia juga mengikuti aturan-aturan. Ketika itu dilarang maka tidak dia lakukan. Ketika itu diperintahkan maka itu dilakukan. Ini ciri daripada orang yang beriman. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai kekuatan iman, dia tidak berpegang teguh kepada syariat. Apa yang disyariatkan oleh Allah, ya dibiarkan saja ataupun tidak dihiraukan. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqumu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang intinya bahwa orang yang beriman dia akan selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia yakini itu akan membawa kebaikan di dalam dirinya. Yang kedua di antara tanda kuatnya keimanan adalah ta'alluqul qalbi billahi wahdahu. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apapun yang dia hadapi, dia akan bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal 'abda yu'minu bi anna Allaha huwal khaliq ar-razzaq. Karena di dalam dirinya sudah tertanamkan, ya sudah terpatri bahwa Allah lah zat yang maha menciptakan yang ada di dunia ini. Maka tidak ada yang perlu diragukan, tidak ada yang perlu ditakutkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita beriktimat, ya, atau bergantung diri kepada selainnya Allah? Sementara selainnya Allah juga merupakan makhluk yang sama dengan kita. Ya, kita berpedoman kepada manusia, ya apa yang kita andalkan dari manusia? Sementara dia juga seperti kita mempunyai kelemahan-kelemahan. Maka orang yang beriman tandanya adalah dia selalu mengiktimatkan, menggantungkan dirinya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, mereka percaya bahwa Allah itu zat yang maha ar-razzaq, yang memberikan rizki kepada siapapun, baik kepada manusia, kepada hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka orang yang beriman tidak pernah khawatir dengan rizkinya, dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kita tidak boleh khawatir bahwa Allah tidak akan memberi rizki kepada kita. Tapi kita harus yakin, iman, percaya dengan sekuat-kuatnya bahwa kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah zat yang al-mudabbiru, yang mengatur segala hal yang ada baik di dunia ataupun di alam akhirat nanti. Ya. Yas'alu illa iyyahu, ya. Fala yas'alu illa iyyahu. Maka orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, alaihissallahu bikafin abdah. Ya, cukuplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita menggantungkan hidup kita, kita menggantungkan kematian kita. Ya, bahkan di dalam sholat itu kita sering mengucapkan, melafadzkan inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, tanda orang yang kuat imannya, dia telah menyerahkan hidupnya, menyerahkan matinya lillahi rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Kemudian di antara tanda kekuatan iman yang terakhir adalah dia selalu bisa menolak dari gangguan setan. Orang yang mempunyai keimanan yang sudah kokoh, yang kuat, tidak mudah terganggu oleh setan. Ya, berbeda dengan orang yang lemah imannya. Ya. Orang yang lemah imannya akan mudah terganggu oleh godaan setan. Orang mau sholat diganggu, akhirnya tidak sholat. Orang mau berpuasa diganggu, akhirnya tidak berpuasa. Ya, berpuasa lihat es teh satu saja sudah tergoda. Nah, ini berarti imannya tidak kuat. Ya, berpuasa melihat temannya makan sudah tergoda. Ini namanya imannya tidak kuat. Maka di antara yang ketiga tandanya adalah dia tidak mudah terganggu oleh gangguan-gangguan setan ataupun gangguan-gangguan nafsunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Faida wajada lika ahadukum falyaqul amantu billahi wa rasulih." Ketika kita menghadapi godaan-godaan dari nafsu ataupun dari setan, maka kita harus selalu mengatakan di dalam diri kita dengan amantu billah, saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian di antara tanda iman selanjutnya adalah mahabbatu ahlul iman. Mahabbatu ahlul iman adalah dengan mencintai kepada orang-orang yang ahli iman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus selalu menggondel, ya, bergabung kepada mereka, orang-orang yang sudah betul-betul kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan sertailah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita latih di dalam bulan Ramadan ini untuk selalu meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang ada di dalam kehidupan diri manusia tidak terlepas diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang ada di dalam tangan manusia tidak ada yang mengaturnya kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para pemirsa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.